Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah seorang manusia yang mampu menundukkan Raja Jin. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Dalam manuskrip Nahrul Qadiriyah, Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad Ali al-Baghdadi bercerita. Pada tahun 537 Hijriah, putriku yang bernama Fatimah naik ke atas loteng rumah. Tak lama kemudian ia menghilang secara misterius. Pada waktu itu ia masih perawan dan usianya baru 16 tahun. Aku mengadukan kejadian itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berpesan kepadaku, "Pergilah kamu malam ini ke padang pasir Kurd dan duduklah di bukit yang kelima. Di situ buatlah lingkaran yang mengelilingimu dengan membaca Bismillah." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Di tengah malam, akan lewat di hadapanmu rombongan jin dalam rupa yang bermacam-macam. Kamu jangan takut. Kemudian di sepertiga malam terakhir akan lewat di hadapanmu raja mereka, yang dikawal pasukan yang begitu banyak. Apabila ia menanyakan keperluanmu, maka katakan kepadanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutusku untuk menghadapmu. Lalu katakan kepadanya peristiwa yang menimpa putrimu." Lalu aku pergi melaksanakan perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu tengah malam, melintas di hadapanku rombongan jin dalam beragam bentuk yang menakutkan. Mereka tak bisa mendekatiku atau melewati lingkaran yang telah kubuat tersebut. Lalu di sepertiga malam terakhir datanglah raja mereka dengan menaiki kuda perang dan dikawal pembesar-pembesar mereka. Si Raja Jin itu berhenti di salah satu sudut lingkaran yang telah kubuat seraya bertanya kepadaku, "Wahai manusia, apa keperluanmu?" "Aku diutus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani," jawabku. Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Raja Jin itu langsung turun dari kudanya dan mencium tanah. Ia duduk di luar lingkaran bersama para pengawalnya. Raja Jin bertanya lagi kepadaku, "Apa yang terjadi denganmu?" Aku pun menceritakan peristiwa yang menimpa putriku. Mendengar ceritaku itu, Raja Jin berseru kepada para pengawalnya, "Siapa yang telah berbuat itu?" Tidak ada satupun yang menjawab. Tak lama kemudian datang salah satu jin dengan membawa putriku. Kedatangannya itu diiringi dengan teriakan yang gaduh dari para jin. Itu adalah jin dari negeri China. Melihat itu, Raja Jin menjadi murka. "Apa yang membuatmu berani menculik putri orang yang berada di bawah naungan seorang wali kutub?" tanya Raja Jin. Lantas jin dari negeri China menjawab, "Begitu melihat gadis itu aku langsung jatuh cinta kepadanya." Tanpa pikir panjang, Raja Jin memerintahkan pasukannya memenggal kepala jin yang menculik putriku dan mengembalikan putriku kepadaku. Aku bertanya kepada Raja Jin, "Mengapa malam ini Anda sudi menampakkan diri kepadaku? Apakah karena melaksanakan perintah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani?" Ia menjawab, "Saat ini beliau tengah mengawasi jin-jin yang berbuat durhaka di antara kami dari rumah beliau. Mereka berlarian menuju tempat tinggal mereka masing-masing lantaran takut kepada beliau. Sesungguhnya wali kutub itu diangkat Allah, untuk membimbing manusia dan jin sekaligus." Selain itu, Al-Baghdadi juga bercerita bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, laki-laki itu berkata, "Aku ini berasal dari daerah Asbihan, dan aku mempunyai istri yang selalu menentangku. Bahkan aku pun sudah menasihatinya secara baik-baik." Mendengar keluhan laki-laki tersebut soal istrinya itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Persoalan yang menimpa istrimu itu,
disebabkan oleh jin jahat yang berasal dari lembah Sarandip, namanya Hanis. Jika istrimu menentang lagi, maka ucapkanlah di telinga istrimu itu, wahai Hanis, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berada di Baghdad berkata kepadamu, jika engkau tidak pergi dari jasad orang ini, niscaya engkau akan binasa. Setelah itu, jin yang bernama Hanis pun pergi. Setelah beberapa tahun, Al-Baghdadi bertemu lagi dengan laki-laki tersebut dan kepada laki-laki ini, Al-Baghdadi menanyakan perihal yang pernah disarankan oleh Syekh Abdul Qadir tersebut. Maka laki-laki itu pun menjawab, aku melakukan apa yang ia perintahkan. Semenjak itu, istriku tidak pernah menentangku lagi, jawab laki-laki tersebut. Ibnul Imad menyebutkan bahwa, nama lengkap Syekh Abdul Qadir adalah, Abdul Qadir bin Abi Soleh, bin Janaki Dausat, bin Abi Abdillah Abdullah, bin Yahya, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa, bin Abdullah, bin Musa Al-Husi, bin Abdullah Al-Hims, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Hasan Al-Mujtaba, bin Ali bin Abi Thalib. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riwayat pertama yaitu, bahwa beliau lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan bahwa, beliau lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah. Memang sedikit berbeda dalam hari, namun riwayat kedua lebih dipercaya oleh para ulama-ulama. Silsilah Syekh Abdul Qadir bersumber dari Khalifah keempat, yaitu Sayyid Ali Al-Murtada, melalui ayahnya sepanjang 14 generasi, dan sementara melalui pihak ibunya sepanjang 12 generasi. Inilah sekilas tentang salah seorang manusia, yang bernama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mampu menundukkan Raja Jin. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini jangan lupa, like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.